Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Zamaludin dengan NIM 230 244, rekan saya Seli Marcella dengan NIM 230 245 dan Faris Mawanto dengan NIM 230 219. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan membahas artikel yang berjudul Tantangan Pengasuhan Generasi Alpha, Cerdas Tapi Rawan Menyendiri. Adapun tugas ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Bapak Aang Yudo Prastowo, MPD, dan Ibu Nur Izati, SPD, MSI. Adapun tugas ini kami susun berdasarkan yang pertama itu pengumpulan data. Adapun dari pengumpulan data yang kami ringkas yaitu anak yang lahir setelah tahun 2010 kini dikategorikan sebagai generasi alpha. Psikolog menyebutkan bahwasannya mereka adalah anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang tinggi. Di sisi lain, cerdas dan kritisnya anak juga membawa tantangan pengasuhan tersendiri bagi orang tua. Psikolog anak Samantha L. Senner mengatakan kecerdasan generasi alpha sangat tinggi dan melampaui generasi sebelumnya. Ketika menjalani tes IQ, sebagian besar anak-anak itu tingkat kecerdasannya terbukti di atas rata-rata. Hal itu mendorong orang tua menyekolahkan anaknya lebih cepat. Mereka dalam kurung generasi alpha lebih bisa menyelesaikan masalah kreatif, tapi mereka cenderung askan sendiri karena terpapar gadget. Samantha. Samantha mengatakan bahwa penelitian terbaru telah mengungkapkan saran penggunaan gadget pada anak. Sesuai saran ahli, buah hati tetap harus dibatasi dengan porsi waktu ketika menggunakan gadget dan wajib dalam bimbingan orang tua. Kebiasaan bisa mempengaruhi kemampuan belajar anak dan anak rawan menyendiri. Jika anak ingin tetap berkembang dengan pemanfaatan gadget, maka orang tua harus selalu siaga untuk terus memberi stimulasi lewat video yang ditampilkan. Salah satunya video mengajak anak itu membuat anak merasa dengan tontonan yang membuat anak pasif, misalnya ikan atau hewan yang tidak ada hasilnya atau WHO adalah sebagai berikut. Yang pertama itu anak usia 0 sampai 1 tahun tidak disarankan sama sekali kecuali melakukan video call dalam penggunaan gawai. Kemudian yang kedua, anak usia 1 sampai 2 tahun disarankan screen time maksimal 1 jam. Kalau bisa dari televisi. Kemudian anak usia 3 sampai 4 tahun juga disarankan screen time maksimal 1 jam. Namun boleh dari gadget. Yang terakhir yaitu anak usia di atas 4 tahun hingga usia anak sebelum dewasa. Sebaiknya orang tua selalu memantau apa saja yang menjadi tontonan anak. Nah, anak juga tetap perlu mendapatkan batasan waktu agar lebih kreatif dalam melakukan hal lain. Baiklah, itu saja pengumpulan data dari kelompok kami. Selanjutnya materi analisis data akan disampaikan oleh rekan saya Faris kepada Pak. Baiklah, terima kasih Zamaludin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Berdasarkan pengumpulan data di atas, analisis data yang dapat diambil oleh kelompok 1 yang pertama adalah anak-anak generasi Z terkenal dengan kepintarannya. Namun mereka suka bermain gadget sehingga cenderung mereka asik dengan dunia sendiri. Yang kedua, fungsi orang tua dalam kasus ini dituntut untuk bisa mengontrol anaknya ketika anak bermain gadget, agar anak tahu batasan dalam bermain gadget. Yang ketiga, fungsi orang tua dalam kasus ini yaitu jika anak sudah terbiasa bermain dengan gadget, orang tua haruslah mendampingi dengan memberikan salah satu video yang bisa mengajak anak untuk berpikir dan bergerak agar anak senantiasa bergerak. Dan jangan memberikan tontonan evasif, sehingga membuat anak tidak mau bergerak dan menjadi malas. Baiklah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, bagian solusi akan dijelaskan oleh Sally. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Faris, yaitu selanjutnya solusi. Di era instruksi
industri 4.0 saat ini, tidak dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi sangatlah pesat. Generasi yang lahir di era ini tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan informasi. Kemajuan teknologi ini yang terjadi pada saat ini tidak lantas menyingkirkan peran orang tua dan guru sebagai pengasuh serta pendidik karakter moral anak bangsa. Sehingga berangkat dari kasus di atas, kelompok kami memberikan solusi di antaranya. Yang pertama, adanya pembatasan penggunaan gadget untuk anak usia dini. Yang kedua, pentingnya pengawasan orang tua terhadap tontonan anak. Yang ketiga, adanya pembatasan penggunaan HP di sekolah untuk minimalisir penyalahgunaan HP di luar jam pelajaran. Yang keempat, orang tua dan guru sebagai pengasuh serta pendidik selalu memberi dan mengarahkan anaknya untuk menggunakan gadget sebaik mungkin. Yang mana kita ketahui bahwa banyak sekali hal yang bisa dijangkau oleh anak sekarang ini. Selanjutnya, nilai yang dapat diambil yaitu berdasarkan kasus di atas. Nilai yang dapat diambil dari kelompok 1 yaitu yang pertama, orang tua dan guru memberikan batasan dan pengawasan dalam penggunaan gadget untuk anak usia dini. Yang kedua, orang tua dan guru berperan dalam mendidik anaknya tentang tata cara bersosialisasi baik dalam bergaul terhadap sesama dengan yang lebih tua maupun dengan yang lebih tua. Dengan yang lebih muda maupun dengan yang lebih tua, agar anak tersebut tidak sibuk menyendiri akibat gadget. Yang ketiga, selain mendidik dalam bersosialisasi, anak juga diajarkan sopan santun dan ditanamkan nilai kekeluargaan terhadap sesama manusia serta pendidikan agama. Baik, sekian dari penjelasan kami lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.